Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jajaran pengurus BKM Masjid Babus Salam Desa Sukamaju. Yang saya hormati, saya muliakan para orang tua, bapak ibu jamaah Qiyamul Lail rahimakumullah. Saya doakan semoga bapak ibu yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Amin pula. Saya ulang. Lalu serius atau ngantuk dah? Saya doakan semoga bapak ibu yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Allah berikan rezeki yang halal, baik dan barakah. Bapak ibu yang memiliki anak, semoga anaknya soleh dan soleha. Ibu yang memiliki suami, semoga suaminya suami yang soleh. Kok panjang kali solehnya Ustaz? Karena ada suami-suami hari ini, suami-suami yang soleha. Ada nek tahu nenek. Kalau suami ibu nanti zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya sering di rumah, itu suami-suami soleha. Nanti kalau dia mau sholat, bang, tukar sarung bang, pakai mukena. Kenapa gitu? Abang soleha. Maka laki-laki wajib ke masjid, biar jadi suami yang soleh. Ada satu doa yang sangat menarik. Ini sering ibu baca, ibu hafal doa ini, bapak juga hafal ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Kita yang hadir pada malam hari ini ingin generasi kita penerus nanti, anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, anak penyejuk hati kita. Kita lihat wajahnya, senang hati kita. Oleh karenanya Said Qutb memberikan paparan, siapkan anakmu beberapa hal agar anakmu nanti generasi penerus kita jadi qurrata a'yun, penyejuk hati. Bapak, ibu kalau menciptakan anak yang qurrata a'yun, siapkan 3 hal ini aja. Yang pertama, siapkan kuwatul akidah. Apa itu? Kekuatan akidahnya. Anak-anak kita kuatkan akidahnya. Tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh dia ibadah kepada Allah. Anak-anak kita ajarkan salat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya, agar dia dekat dengan Tuhannya. Kalau anak kita dekat dengan Rabbnya, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah akidahnya kuat. Tanpa ada bayaran, tanpa ada imbalan. Kalau akidahnya digadaikan, dia katakan tidak. Tetap Islam, tetap Allah Subhanahu wa taala. Akidah harus kuat. Hari ini mohon maaf, akidah umat Islam hari ini terbagi 2.
Apakah dia salat maghrib berjamaah? Apakah dia salat isya berjamaah? Tarawih berjamaah? Atau melihat pertandingan sepak bola antara Bahrain dan Indonesia? Ini galau ini remaja-remaji ini. Di warung sudah ramai, warung kopi ramai menyaksikan pertandingan malam hari ini Bahrain Indonesia. Kalau akidahnya kuat, mau itu bola kaki, apapun pertandingannya, ini maghrib, ini isya, ini tarawih, aku salat ke masjid. Itu akidah kalau kuat. Tapi kalau akidah nggak kuat, aku bela dulu bola kaki lah. Ini fansku, ini minatku, ini hobiku. Kalah akidahnya. Hati-hati. Ibu saya tanya bu, jujur ibu. Ibu punya menantu mau kaya atau dia miskin tapi beriman atau tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pemuda yang mau melamar anak ibu. Ini jujur ibu nih, jawab dengan jujur. Nanti Pak Ustadz ibu jujurnya lain, nanti Pak Ustadz beda pula. Ada dua pemuda, satu ganteng, kaya, bawa mobil Innova Reborn. Kaya dia. Tapi nggak pernah sholat, nggak bisa baca Quran. Satu. Yang kedua, ada pemuda miskin, tapi ganteng. Ibadahnya rajin, baca Qurannya rajin. Dia naiknya bukan naik mobil, naik sepeda motor. Tahu ibu Astra Astuti? Yang kalau sini ngerem, sana berhentinya. Itu berhenti dia. Ibu pilih mana? Alah gaya depan Ustaz. Miskin Ustaz, biarlah dia tidak beriman Ustaz. Belakang Ustaz beda jawaban itu. Bertengkar ayah suami istri. Kata ayahnya, ma, pilih yang itu miskin itu aja. Biar dia miskin tapi dia ganteng, rajin sholat, rajin baca Quran. Tidak, temannya. Aku pilih yang kaya. Udah ganteng kaya, dia nggak sholat. Tidak, bapak diam. Aku yang mengandungnya, aku melahirkannya, aku menyusuinya. Pas aku campur, aku pilih yang kaya itu walaupun tak sholat dia. Jangan mati. Tidak, bapak jangan jadi campur. Ya udahlah, menikahlah orang ini dengan yang kaya tadi, ganteng mobil Innova Reborn. 1 minggu pulang anaknya. Nangis anaknya. Kenapa kau nangis? Kau dipukul? Tidak mak, jadi rental mak katanya. Mobil rental. Hati-hati. Hari ini banyak orang yang menipu. Ganteng wajahnya, mobilnya mewah, rental. Hati-hati. Bos saya cuti tadi dari miskin tapi beriman kepada Subhanahu wa taala. Akidah kita kuatkan. Kuat akidah. Kemarin, mohon maaf, ada seorang perempuan melamar di perusahaan Kota Medan terbesar. Cabangnya, pusatnya di Kanada. Wanita ini real bu, kisah nyata ini. Pakai gamisnya luar biasa. Sehari ke jilbab. Hijab tak pernah lepas di kepalanya. Bajunya rapi, sopan, gamisnya mewah. Hijabnya besar. Besar kerudungnya, besar. Dia melamar perusahaan terbesar di Kanada, cabang Kota Medan. Apa kata interview itu? Gajimu besar. Bonusmu besar. Fasilitasmu mewah. Tunjanganmu besar. Tapi dengan syarat perusahaan kami, kantor kami tidak menerima pakai hijab. Kalau Anda bersedia, buka hijab kerja di kantor kami. Tapi akidahnya lemah. Akidahnya tergaya dengan jabatan, dengan posisi, dengan gaji besar. Dia gadekan hijabnya, digadekan bajunya. Demi sesuatu hal, dia terima tawaran itu. Akhirnya apa dia? Buka hijabnya. Bayangkan, selama dia bekerja di situ, rezekinya, gajinya, bonusnya tak akan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatul akidah kuat kepada kita hari ini. Pertama. Yang kedua kata Syekh Qutb, kuatul akhlak. Akhlak anak kita perbaiki hari ini. Ngeri bu anak kita hari ini. Ajarkan mereka. Nah, hargai orang tuamu di rumah. Baik ayahmu, mamamu, abangmu, kakakmu. Hargai gurumu di sekolah. Hargai teman-temanmu yang lebih dewasa darimu. Jaga sikapmu, jaga ucapanmu yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita perbaiki hari ini. Lihat di televisi, usah televisi lah, di dunia nyata ini aja. Dia maya ini, lihat. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, anak bunuh mama, mama bunuh anak. Ini akhlak dah bobrok, begal di mana-mana, tawar di mana-mana. Ini akhlak bobrok hari ini. Kalaulah anak kita nggak kuat akhlaknya hari ini, hancur masa depan nanti. Maka kuatkan anak-anak kita hari ini. Akhlak yang mulia, akhlak yang kuat,
untuk mampu membimbing dia menjadi orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hargai orang tuamu nak. Sopan santun orang tuamu nak. Dulu Pak, aku masih ingat lagi dulu aku. Dulu kalau aku dulu maghrib main-main, udah mau azan belum pulang ke rumah, itu ayah tu depan pintu rumah gini dia. Pulang aku tu. Aku takutan. Aku udah merotokin dia. Lari aku pulang. Kalau sekarang coba bapak, anak bapak main luar bapak gini. Gini dia. Katanya. Kalau bapak, begini Wak, apa aja. Anak sekarang begitu. Luar biasa akhlaknya. Bro anak hari ini. Oleh karena mari jaga anak kita. Jangan sampai durhaka pada orang tuanya. Bapak, kata Rasulullah begini. Setiap datang bulan Ramadan, setiap hamba Allah, setiap umat Muhammad diampunkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, semua dosa-dosa hamba Allah diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya, kecuali 4 golongan. Salah satunya adalah dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak akan pernah dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka tak dapat ampunan di bulan Ramadan ini. Hati-hati. Ada liriknya itu, Bu. Ibu ingat liriknya itu? Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Pelaku zina, pelaku khamar, pelaku judi, Allah siksa di hari kiamat, kata Allah. Tapi pelaku orang yang durhaka pada orang tuanya, menangis orang tuanya, menzalim orang tuanya, nyakiti hati orang tuanya, ya Allah hukum di dunia. Hati-hati. Maka kisah maling kundang Sumatera Barat itu real, nyata, itu nggak bohong. Itu orang yang durhaka pada orang tuanya. Maka didik anak-anak kita hari ini. Ibu, bapak yang tak pernah pergi ke Mekah jangan khawatir. Mahal Ustaz ke Mekah, betul. Umrah haji ke 26 juta, 30 juta, haji apalagi mahal. Mahal sana. Nggak bisa nyem Ka'bah Ustaz. Nggak apa-apa Bu, ada resepnya Bapak Ibu. Nanti Ibu pulang ke rumah, Bapak mudik ke rumah kampung, dimanapun berada rumah kampungnya. Jumpai mamak kita, jumpai emak kita, peluk badannya, peluk tangannya, cium keningnya, kata Rasulullah. Cium tangannya bolak-balik, kata Rasulullah. Bapak Ibu ingat, kau peluk badan mamakmu, kau cium kening mamakmu, kau cium tangannya bolak-balik, itu lebih mulia, kata Rasulullah, daripada cium Ka'bah sekalipun, kata Rasul. Ingat, saya ulangi. Ibu cium tangan mama ibu bolak-balik, bapak cium tangan bapak ibu bolak-balik begini. Cium bolak-balik. Itu lebih mulia, kata Rasulullah, daripada cium Ka'bah sekali. Maka orang tua yang tersinggung pada hari ini. Maka karena durhaka yang luar biasa penyakit. Maka didik anak-anak kita agar dia durhaka pada orang tuanya. Kuwatul akhlak, akhlaknya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik, sama orang tua baik. Kalau orang tua ngomongnya sudah pelan, kita pelankan suara kita. Ingat, ketika kita berdebat sama emak kita berdebat sama ayah kita, ketika mereka merendahkan suara mereka, itu salah satu durhaka kita kepada orang tua kita. Hati-hati. Bukan dia mengalah, bukan dia menyerah, tapi dia tak mau anak durhaka kepada dirinya. Maka oleh karenanya, rendahkan suara kita ketika berdebat dengan orang lain. Terutama pada orang tua yang lebih tua dari kita, apalagi emak ayah kita di rumah kita. Kuatul akhlak. Yang terakhir, kuatul ilmi. Kuatul akidah kuatkan, kuatul akhlak kuatkan. Yang ketiga, kuatul ilmi kuatkan. Ilmu terserah. Mau ilmu agama apapun, mau ilmu hukum apapun. Dia pintar bahasa Inggris, silakan. Bahasa Arab, silakan. Matematika, silakan. Silakan, bagus. Kuatkan itu semuanya. Tapi ingat, di atas ilmu itu segala-galanya ada ilmu Al-Quran. Ajarkan anak-anak bapak, ajarkan anak-anak ibu tetap mencintai membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ingat, suatu hari suami istri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang sering mengajarkan di dunia, anaknya baca Quran, menteratil Quran, menghafal Quran. Ingat, nanti di alam surga datang ayah hamba kepada Allah. Ya Allah, kata suami istri ini,
Kenapa ya Allah ada mahkota cantik di kepala kami ya Allah? Baju kami megah mewah ya Allah, cantik ya Allah. Ada apa ni ya Allah? Apa kata Allah? Itu hadiah anak-anakmu di dunia dulu yang ku ajarkan baca Quran sampai menghafal Al-Quran. Anak yang cinta baca Quran, menghafal Al-Quran, menghadiahkan ayah bundanya mahkota yang terindah dan baju yang megah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuatul ilmu tingkatkan itu Al-Quran. Ibu saya tanya, menenangkan hati yang gegana, gelisah galau merana, baca Quran atau dengan lagu trio macan? Abu, ibu aku tanya dulu, menenangkan hati gegana, gelisah galau merana, mendengarkan baca Quran atau mendengarkan lagu trio macan? Beda, ini tetap apa dia tipis ini, Quran macan, hati-hati. Ini macan atau Quran nih ya? Tadi Ustaz bilang apa tadi? Mendengarkan bukan trio macan ya. Nanti depan Ustaz aja begitu. Nanti belakang Ustaz beda lagi. Dandut lah Ustaz. Karena Ustaz hati-hati dengan Quran. Kenapa? Quran itu luar biasa. Al-Quran itu salah satu sebagai furqan, pembeda. Mana hak, mana yang batin. Mana yang haram, mana yang halal. Hari ini umat ini payah. Susah bedakan mana halal, mana haram. Dicampur aduk. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Hati-hati hari. Maka itu kuatkan akidah kita, kuatkan akhlak kita, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal inilah Bu, agar anak kita tercipta menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustaz doakan semoga hari ini Ibu jamaah Al-Babus Salam dan Bapak jamaah Babus Salam Allah berikan serta afiatan sehingga Allah pertemukan kembali kita di Ramadan berikutnya. Terakhir saya katakan, Ibu malam hari ini biar enggak ada fitnah di antara kita, Ibu mau copat aku imam atau mau lama? Jujur Ibu. Cepat ku balap ini. Ku gaspol ini. Ya, tahan Ibu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.